Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai kesetaraan gender yang disusun oleh ketiga teman saya, yaitu saya sendiri, Rindi Eva Apriliani, ada Rilis Afrilia, dan Sela Aprianti. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada pemenuhan hak-hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil oleh laki-laki dan perempuan dari semua kelompok umur di segala tahapan kehidupan dan pekerjaan. Kesetaraan gender berarti bahwa semua manusia itu bebas mengembangkan kemampuan pribadi mereka dan memilih tanpa dibatasi oleh stereotip dan prasangka tentang peran gender atau karakteristik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama atau hak mereka itu menjadi sama, tetapi hak-hak, tanggung jawab, status sosial, dan akses ke sumber daya mereka tidak tergantung dari mereka gender. Yang selanjutnya itu ada standar perburuhan internasional yang melindungi ibu dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab keluarga tertuang dalam Konvensi ILO nomor 183 tahun 2000 tentang perlindungan persalinan. Ada 3, yaitu cuti persalinan, tunjangan persalinan. Yang kedua non-diskriminasi, perlindungan dari pemecatan. Dan yang ketiga itu ada perlindungan kesehatan ibu dan anak. Konvensi ILO nomor 156 tahun 1981 tentang pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga. Yang kedua ada 2, yaitu berlaku untuk review laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua itu non-diskriminasi terhadap pekerjaan yang memiliki tanggung jawab. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk diskriminasi seksual. Yang pertama, diskriminasi seksual dalam berbagai tahap siklus pekerjaan. Yang kedua, hambatan akses ke pendidikan dan pelatihan bagi anak perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga itu ada diskriminasi akses ke pekerjaan dan jabatan. Ada 2, yaitu pandangan stereotip tentang kecocokan dengan pekerjaan lain, pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua itu ada pemakaian tes kehamilan, pertanyaan status yang tidak sah tentang pernikahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kondisi kerja yang tidak adil. Yang selanjutnya lagi ada pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki itu ada 2. Yang pertama, pemisahan berdasarkan jenis kelamin dalam hal pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua itu ada pemisahan berdasarkan jenis kelamin dalam hal pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rilis Afrilia. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, pemisahan berdasarkan jenis kelamin dalam hal pekerjaan. Perempuan terkonsentrasi dalam pekerjaan yang berbeda daripada laki-laki, atau pemisahan horizontal, hingga grade pekerjaan yang lebih rendah atau pemisahan vertikal. Contohnya, perempuan banyak yang menjadi pengasuh, kasir, jasa makanan, kebersihan, dan juru tulis. Diskriminasi berdasarkan kehamilan dan tanggung jawab keluarga. Perempuan sering mengalami diskriminasi berdasarkan potensi, kehamilan, tanggung jawab keluarga, dan status pernikahan mereka, yaitu diskriminasi dalam akses ke pekerjaan dan pengembangan karir, juga pemecatan diskriminatif. Perempuan biasanya diberi tanggung jawab keluarga yang besar, sehingga banyak pengusaha yang enggan memperkerjakan mereka karena anggapan bahwa biaya akan lebih tinggi. Anggapan ini tidak didasari pada bukti statistik, namun masih merupakan pengalaman yang dialami banyak perempuan dalam pasar tenaga kerja. Prinsip kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan untuk review pekerjaan yang setara nilainya mengacu pada tarif upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi, tapi hanya berdasarkan sifat dan beban pekerjaan beroperasi aktual. Untuk review menilai pekerjaan, evaluasi pekerjaan perlu dilakukan 1. Keterampilan dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. 2. Tugas dan tanggung jawab dalam hal pemakaian teknologi, kehidupan bersosial, atau sumber keuangan.
3. Upaya fisik, mental, dan psikososial yang diperlukan untuk review melakukan pekerjaan tersebut. 4. Kondisi kerja. Kesetaraan upah untuk review pekerja yang setara nilainya tidak hanya berlaku pada gaji pokok atau upah minimum, tapi juga tunjangan atau kehormatan tambahan yang berlangganan dipekerjakan dan dibayarkan oleh pengusaha ditunjukkan kepada pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai kesetaraan gender. Pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi seksual serius yang sebagian besar dialami oleh perempuan, tapi tidak saja dialami perempuan. Pelecehan can be terjadi pada tahap rekrutmen atau selama bekerja. Ada dua jenis seksual pelecehan, yaitu 1. Pemerasan seksual. Tindakan untuk review memperoleh keuntungan kerja tertentu atau such as infiniting participation, kenaikan pangkat atau naik gaji, dengan syarat melakukan aktivitas seksual. Lingkungan kerja yang bermusuhan. Tindakan untuk review kritis, lingkungan kerja yang penuh intimidasi, bermusuhan atau hinaan yang terhadap menyanyikan korban. Selanjutnya, dua jenis tindakan khusus umumnya diperlukan untuk review mencapai kesetaraan gender, yaitu tindakan protektif dan afirmatif. 1. Protektif. Tindakan sebuah tindakan untuk review melindungi kapasitas reproduktif dan persalinan perempuan, di antaranya perlindungan persalinan, kondisi khusus pekerjaan untuk review perempuan hamil dan ibu menyusui. Perlunya tindakan-tindakan penyanyi nyaris can be diterima beroperasi universal, namun di different gatra, kebijakan yang efektif masih kurang tindakan untuk review melindungi perempuan karena anggapan tentang kerentanan mereka dan perlunya diberikan perlindungan. 3. Perlunya tindakan penyanyi masih hangat diperdebatkan, such as infiniting participation, larangan bekerja di malam hari, atau di bawah tanah tindakan kebijakan. Kedua, tindakan afirmatif atau tindakan positif. Tindakan temporer khusus yang dirancang untuk review mengatasi dampak diskriminasi di masa lalu atau yang masih terjadi saat penyanyi. 2. Target such as infiniting participation, sasaran dan kuota untuk review partisipasi kelompok society yang dirugikan atau kurang terwakilkan. Prinsip tindakan afirmatif tercermin dalam pasal 5 ayat 2 Konvensi ILO nomor 111 dan khas dikonfirmasikan ulang beroperasi teratur selama beberapa dekade belakangan penyanyi dalam konvensi, resolusi dan deklarasi internasional. Tindakan untuk review Asia Timur dan Tenggara, tindakan terhadap diskriminasi seksual di Asia Tenggara menghapus hambatan akses ke pendidikan dan pelatihan untuk anak perempuan, dan perempuan memberikan akses ditujukan kepada perempuan ke different beroperasi pekerjaan dan di industri, atau memerangi pemisahan jenis kelamin dalam hal pekerjaan, menghapus diskriminasi dalam proses rekrutmen dan mempromosikan kewirausahaan perempuan. Pada dasarnya, semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Kedudukannya diciptakan dari satu nafas atau living entity, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lainnya. Prinsip Al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sejajar, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan sebaliknya, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Terima kasih.